Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasanya kan penulis ngomong bahwa untuk oli orang itu nggak bisa asal copy paste, asal meniru yang dilakukan oleh orang lain, karena pemakaian beda-beda, suhu daerahnya juga beda-beda. Kalau kita pingin oli yang betul-betul pas, kita baiknya ya meniru dari orang yang pemakaiannya sama, daerahnya sama, motornya sama, modifikasinya juga sama. Jadi kalau daerah dingin ya niru orang dari daerah dingin juga. Kalau biasanya pelan-pelan kurang dari 50 jalannya tiap hari, ya niru dari orang yang seperti itu juga. Terutama dari pemakaian dan suhu daerah. Ya walau untuk kasus tertentu tipe motor berpengaruh ya. Jadi ya antara NMAX Aerox PCX Vario 160 itu perlu dibedakan dari yang motor 115 cc atau 125 cc. Kasarannya Mio, Scoopy, Honda Beat lah. Hal yang sama juga berlaku untuk bensin. Ya cuma ada beberapa perbedaan. Kalau bensin bukan dari daerahnya, bukan dari cara penggunaannya, tapi terutama dari modifikasi atau karakteristik mesin. Jadi mungkin motornya sama-sama NMAX lah, anggap aja NMAX Old, NMAX yang kompresi mesinnya 10,5 banding 1. Nah, tapi kalau memang mesinnya sudah dirubah, sudah di bore up, sudah ganti knalpot, itu ya tentu kebutuhan mesinnya bakal beda. Dan ini nggak bergantung dari pemakaian, mau dipakai pelan, mau dipakai kencang, nggak pengaruh banyak. Yang pengaruh adalah dari sisi konfigurasi mesinnya. Suhu daerah pun nggak terlalu banyak ya berpengaruh. Kalau memang bakal ada perbedaan antara pemakaian di suhu dingin dan suhu panas. Nah ini artinya apa? Ini artinya rekomendasi seseorang bisa aja nggak akan cocok dengan kebutuhan kita. Jadi kalau sama-sama standar, beda kompresi mesin ya bakal beda hasilnya. Mesin motornya sama, tapi kemudian modifikasinya beda, ya bakal beda juga terbaiknya apa. Penulis sendiri kalau untuk aditif bensin ya hanya yang umum-umum saja ya. Jadi yang terutama membersihkan ruang bakar ya yang penting ya. Jadi mungkin ada ya beberapa bro yang ngomong, oh saya pakai minyak goreng jadi sip tarikan ini. Nah itu kalau di motor penulis gak ngefek ya. Pakai minyak goreng itu tidak menambah power. Ada yang pakai kapur barus, di motor penulis juga gak ngefek. Pakai eco racing, motor penulis juga gak ngefek. Walau ada juga yang seperti Bio1 Racing di motor penulis kerasa. Jadi ya untuk aditif bensin motor penulis ini mungkin kurang tepat ya, karena ini adalah motor standar. Sementara yang butuh bensin aditif bensin ya terutama itu adalah mereka-mereka yang melakukan modifikasi, yang sudah gak irit lagi setelan kendaraannya. Kalau sudah gak irit ya itu bakal bervariasi sekali.
Karena ya bagaimanapun aditif bensin akan mempengaruhi AFR, akan mempengaruhi oktan, akan mempengaruhi kandungan energi juga. Ini juga sangat bergantung sama tunernya. Kalau tunernya nyetelnya terlalu basah, ya bensin dengan kandungan energi lebih rendah bakal terasa lebih enak. Kalau yang nyetel kompresenya terlalu tinggi, ya bensin dengan oktan tinggi yang akan enak. Oleh karena itu ya penulis juga nggak begitu tertarik ya dengan aditif bensin yang model toluen, silen, pemana sih sini yang thinner A spesial itu, asetilen. Karena yang begitu itu kan yo umumnya asetilen, toluen, silen itu adalah nambah oktan terutama ya bisa juga nambah konversi. Jadinya ya penulis nggak terlalu butuh. Yang jadi andalan penulis sekarang ya cuma minyak sawit cap onta. Kalau ada waktu juga pakai minyak wijen cap bunga matahari. Pakai minyak wijen ini juga harus ada syaratnya ya. Syaratnya adalah ruang bakar bersih dulu. Jadi kalau pakai pertama mending pakai minyak samin cap onta atau margarin dulu. Kalau minyak samin cap onta atau margarin ini universal ya, banyak yang setuju enak. Kalau minyak wijen hanya sedikit. Kalau minyak goreng ya bahkan penulis pun nggak bisa merasakan efeknya. Jadi memang ada beberapa orang yang pakai minyak goreng ngomong tarikannya jadi enak. Ya mungkin untuk kondisi mesin motor dia, kondisi modifikasi atau kompresinya cocok ya pakai minyak goreng. Tapi ya nggak semua orang cocok. Ada juga yang kalau pakai minyak goreng jadi mati-matian mesinnya ada itu. Jadi sekarang penulis kalau diminta rekomendasi aditif bensin ya cuma minyak samin cap onta. Minyak samin cap onta ini penulis rekomendasikan terutama karena aman langsung campur masuk tangki, karena rasanya nggak asin. Dilarutkan di bensin nggak akan ada endapannya. Beda dari margarin Amanda, beda dari harga margarin apa mana sing tak rekomendasi. Palmia ya, kayak salah. Kalau margarin yang asin ya memang kalau dilarutkan bakal ada endapannya. Kita ya jangan pakai endapannya. Kalau untuk yang eksotis pakai misalnya 20% toluen atau ya campuran silen, toluen, asetilen gitu ya. Sembuh rasio piro. Penulis kok belum pernah dengar kalau yang pakainya sebulan gitu ya. Sebulan pakai itu toh campur pertalite bagaimana? Terus dibandingkan dengan misalnya sebulan pakai pertalite campur minyak samin cap onta atau margarin gitu. Penulis pengen ya dengar sih yang seperti itu. Kalau penulis sendiri mau nyoba sebulan pakai asetilen, sebulan pakai toluen, boh ya rasanya kok kemahalan. Karena penulis seminggu ya kira-kira habis, kalau sekarang sekitar 60.000 ya. Artinya 6 liter pertalite. Sementara itu asetilen seliternya mungkin berapa? 30 sampai 50 kalau nggak salah ya. Apa 60? Ada yang 60 juga sih. Padahal rasionya bisa sampai 1/4 dari bensinnya. Artinya kalau nyoba sebulan ya paling nggak butuh 3 atau 4 liter gitu ya.
ya bisa mencapai 150.000 juga. Piro sih regane? Mungkin ada yang tanya kelemahan, ya asetilen, silen, toluen itu sebenarnya merupakan oplosan untuk bahan bakar sih, bahan bakar bensin. Jadi secara resminya dipakai, cuma kayak silen dan asetilen itu dilarang karena dianggap beracun di beberapa negara bagian Amerika kalau nggak salah, atau mungkin sudah keseluruhan Amerika nggak boleh ya, tapi yang jelas itu dilarang karena beracun ya. Jadi mungkin kelemahannya ya bukan kelemahan yang fatal lah, selama rasionya nggak lebih dari 50% mestinya saya aman. Kelemahannya cuma untuk gangguan kesehatan saja ya, mungkin jadi pedih, jadi opok gitu ya, entahlah. Biasanya juga yang bikin jadi nggak bisa dipakai sebagai referensi juga itu adalah karena yang review itu biasanya orang yang butuh bensin oktan tinggi. Jadi campuran minimal adalah Pertamax yang berapa, padahal ya bisa jadi Pertamax satu daerah itu beda dari daerah yang lain. Setelah terbongkarnya kasus korupsi, rasanya sekarang kualitas Pertamax jadi ya agak naik. Tapi yang nggak tahu juga ya, karena ya namanya korupsi, bisa aja yang terbongkar ini yang lain belum terbongkar. Mungkin korupsi oplosan terbongkar, tapi korupsi pengadaannya enggak. Karena ya yang penulis tahu, Pertamax itu tidak sepenuhnya dibuat oleh Pertamina. Pertamina hanya buat sebagian kecil saja ya. Nah, artinya minim ada 2 varian Pertamax yang beredar. Tapi ya bisa jadi kan Pertamax belinya itu beda-beda untuk beda daerah, mungkin karena lokasi atau apa. Mungkin ada yang beli di Filipina, ada yang beli di Malaysia, ada yang beli di Brunei, ada yang beli di Singapura, nggak tahu lah ya. Bisa aja varian Pertamax ini bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2, 3 atau bahkan 5 barangkali. Jadi tiap daerah bakal ada varian Pertamax sendiri-sendiri. Rasanya ini masih terjadi sampai sekarang, karena ya setelah kasus korupsi terungkap pun masih ada orang yang mengeluh Pertamax, tapi ada juga orang yang memuji Pertamax. Jadi bensin nggak akan pakai kurang dari Pertamax gitu ngomongnya, karena kalau pakai Pertalite gak enak sekarang ya. Entah dia nyobanya sekarang atau tahun lalu, tapi penulis asumsi sekarang. Sementara ada juga yang ngomong Pertalite lebih enak daripada Pertamax yang setelah kasus korupsi. Penulis sendiri ya mengalami naik turunnya bahan bakar. Yang namanya performa motor itu ya bervariasi juga, padahal bensin tetap beli di tempat yang sama, di Coco, corporate owned, corporate operated, SPBU milik Pertamina, kode 51 kalau di sini. Ada waktu nggak enaknya, ada waktu enaknya. Minggu ini kayaknya balik rotok gak enak, minggu kemarin enak sekali. Ya entahlah ya, kalau kualitas bensinnya sendiri berubah-berubah ya kita juga yang riset aditif ya jadi terkacaukan. Jadi kalau riset aditif itu ya baiknya di full tank, terus habis itu dipakai minim 100 km atau 200 km untuk merasakan efeknya, terus baru campur aditif, dipakai terus sampai full tank, sampai habis, untuk dinilai apa sih bedanya gitu ya. Jadi untuk menilai aditif harus jangka panjang lah ya,
Ya masalahnya ketika kita lakukan jangka panjang, bensinnya sendiri berubah sifatnya. Kacau lah. Jadi yo sulit ya kalau kita pakai bensin Pertamina. Kalau bensinnya Shell mestinya kualitasnya lebih konsisten, karena ya mestinya mereka buat sendiri. Berubah pun mestinya nggak banyak. Rasanya Shell Super yang sekarang itu masih sama ya dengan yang beberapa tahun lalu menulis coba. Jadi yo rekomendasi aja kalau pingin membandingkan aditif bensin, baiknya bensinnya jangan pakai bensin Pertamina. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.